بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah kecewa di dalam hidup ini terhadap dunia. Dan kekecewaan itu makin bertambah sering ketika kita hidup itu rakus. Dan sekarang ini fenomena rakus itu menguasai mental dan juga sikap manusia. Makanya penyakit yang paling populer itu penyakit rakus, yang diakibatkan rakus, yaitu 3: kolesterol, trigliserid, asam urat. Itu adalah fenomena jasad akibat rakus. Tapi itu rakus yang normal. Nah, sehingga hadirin sekalian, dunia ini penuh sesak dengan sikap-sikap manusia yang ingin menguasai lebih daripada porsinya. Ubanan, tua renta, bahkan sampai tua elek terus mate, itu hanya mikir dunia. Bukan mikir ya, rakus terhadap dunia. Makanya Rasulullah katakan yahram ibnu Adam min isnataini. Anak Adam itu dibikin ubanan cepat tua karena rakus terhadap 2 hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umri. Rakus terhadap harta sama rakus terhadap umur. Semua orang gak ada yang menolak kalau andaikan umurnya ditambah. Dan gak ada satu orang pun menolak kalau hartanya itu bertambah. Dari situlah hadirin sekalian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Jadi rakus ini akhirnya membahayakan kehidupan dunia, membahayakan manusia itu sendiri, bahkan memunahkan hidup itu sendiri. Kata Rasulullah, tidak ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas dalam satu kambing, itu sadisnya masih lebih orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan hewan buas serigala? Karena ternyata hadirin sekalian, ketika kita cek, serigala itu ternyata paling sadis di antara sekian hewan buas. Macan, singa masih kalah. Kenapa? Kalau singa makan itu nunggu mati mangsanya, macan juga begitu. Kalau serigala dimakan hidup-hidup. Itu kata Rasulullah masih lebih jahat, lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agama. Dan inilah biang cikal bakal kehancuran dan kepunahan hidup. Makanya kata Profesor Dr. Buya Hamka di dalam kitabnya Negara dalam Perspektif Islam, hidup itu kenapa cepat mengalami kehancuran dan kepunahan? Beliau mengambil filsafat hewan. Histori hewan itu di dalam perebutan hidup akhirnya saling mematikan satu dengan yang lainnya. Dan disitulah awal kepunahan binatang. Jadi bukan hanya sekarang ini diburu oleh manusia, dimakan oleh manusia, hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu punah. Karena apa? Terjadinya persaingan yang saling mematikan. Nasallallahu al-afiyah. Dari sinilah Rasulullah SAW menegaskan, "Lau kana libni Adam wadin." Andaikan anak Adam itu punya satu lembah emas, dia akan berangan yang kedua, keempat, ke-10. Makanya dulu ketika punya rumah kecil, ya Allah, kalau seandainya saya punya rumah tambah lagi tingkat 2 pintu aja ya Allah. Udah gitu pikir lagi apa? Kontrakan. Dari 5 pintu, 10 pintu terus. Makanya tentara iblis yang paling berbahaya itu tulul amal wa taswi, panjang angan-angan dan menunda-nunda. Itu gitu. Oleh karena itu hadirin sekalian, supaya kita ini tidak kecewa, tambah kecewa, harus kita fahami 8 pilar dan insya Allah kita akan sampaikan hal ini. Ya. Yang pertama, pesan ini adalah pesan ulama. Inni nazartu ilal khalqi. Saya perhatikan pada semua makhluk, fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqa. Jadi saya perhatikan pada setiap makhluk, masing-masing itu punya sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang sekarang ini diunggulkannya, sesuatu yang sekarang ini dirawat habis-habisan. Ternyata itu semuanya enggak ada yang sampai pada kuburan. Dan semua berhenti di dalam gerbang kuburan. Kalau orang itu memahami watak dunia seperti ini, hadirin sekalian, kita akan sedikit kendor rakus kita, qanaah kita. Apalagi dunia itu hanya punya watak, dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Enggak tahu mana yang lebih dulu nyapa kita. Sementara rakus itu, kata Imam Ibnu Hazm, minimal melahirkan 4 keburukan. Yang pertama adalah bakhil. Lihat aja,
fenomena orang yang rakus itu rata-rata pelit. Jarang sekali orang yang rakus nggak pelit. Kemudian yang keduanya adalah zalim. Di mana rakus itu menguasai lingkungan, menguasai keluarga, menguasai individu, maka di situ juga akan fenomena kezaliman menguasai mereka. Kemudian yang ketiga adalah pengecut. Orang yang rakus itu pengecut, menghadapi hidup itu tidak pernah mapan, tidak pernah punya ketetapan. Adanya khawatir takut. Dan yang keempat adalah kebodohan. Makanya orang yang rakus itu bodoh jahil. Makanya para ulama menvisualkan rakus, andaikan rakus itu berupa manusia, lalu kamu tanya, siapa orang tua kamu wahai rakus? Si rakus akan menjawab, orang tua saya adalah tidak percaya kepada takdir. Masya Allah, betul. Orang sudah ditakdirkan berkecukupan, masih menganggap dirinya itu kurang miskin, kan gitu. Lalu kalau kamu tanya lagi, apa profesimu wahai rakus? Profesi saya mencari kehinaan. Ya, orang rakus itu carinya kehinaan. Dan yang ketiga, apa tujuan akhirmu? Terhalang dari semua harapan dan ekspektasi. Tidak, intinya nggak ada orang yang ekspektasinya itu keturutan, harapannya terpenuh di dunia, itu nggak ada. Saya kasih contoh kecil. Ada orang di kampung itu punya tanah 1/2 hektar lumayan, motornya 2. Datang ke kelurahan pura-pura miskin supaya dapat BLT. Apa yang terjadi? Dia tidak percaya kepada takdir Allah, di mana dia ditakdirkan berkecukupan. Pura-pura miskin, akhirnya apa? Terhalang dari harapan. Hina dia. Andaikan dia bersyukur kepada Allah, mengakui yang apa diberikan Allah ini sudah cukup, mulia. Akan tetapi dia terhina karena rakusnya itu. Oleh karena itu kata para ulama, akhirnya saya mencintai amal soleh supaya dia bisa sampai menemani saya ke alam kubur, apalagi nanti alam akhirat. Karena manusia itu hanya punya 2 hunian, Pak. Hunian 1 di atas bumi, hunian 1 di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Ya ada yang 5 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi. Berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Seandainya di antara kita ini mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, itu kuburan tok 1 juta ya Pak. Coba kalau kurang 2 juta gimana? Sementara rumah yang kita tinggalin hanya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita perbaiki jendela pintunya, kita isi perabotnya, dan kita kasih pendingin untuk musim panas dan pemanas untuk musim dingin. Lalu kita datangi rumah yang kita huni lama, kita hancurkan dengan maksiat dan berbagai macam penyimpangan. Masuk akal enggak kita? Termasuk orang berakal enggak? Kata orang mikir. Yang kedua, inni ra'aitul khalqa, saya perhatikan makhluk ini saling mengekor menuruti hawa nafsunya. Setelah saya renungkan baik-baik firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap maqam Allah, takut terhadap kedudukan, balasan yang nanti di akhirat bagi orang yang melakukan pelanggaran, lalu dia menahan nafsunya, maka dia akan menapa? Al-jannah. Ternyata ini Pak sumbernya. Sumber kerakusan adalah mengikuti hawa nafsu, nuruti hawa nafsu yang enggak akan ada batasnya. Makanya sederhana itu cara terbaik, singkat, simpel untuk menghentikan semua itu, yang makanya didefinisikan oleh para ulama, sederhana ialah
terima apa adanya, yang penting halal, meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram, dengan tetap mendahulukan pola daripada gaya, mementingkan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan itu nggak ada batas, nafsu semua. Yang ketiga, inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi khutamid dunya. Saya perhatikan orang bersaing menumpuk dunia, harta sampai bermiliar, sampai bertriliun, padahal subhanallah umurnya tinggal berapa? Sementara wa ma indakum yanfad, apa yang di sisi kamu itu akan lumat, wa ma indallahi bakin, apa yang di sisi Allah itu awet. Makanya zuhud itu Pak, bukan kita hidup miskin, rela miskin, nggak mau kaya. Zuhud itu kita lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada di tangan kita. Itu zuhud. Yang keempat, saya perhatikan orang itu menganggap kemuliaan, kehebatan, dan juga kekuatan dia karena luasnya jaringan dan besarnya keluarga serta dukungan. Tetapi setelah saya renungkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu hanya ketakwaan, budi bekerti kita. Kemuliaan ini, ketakwaan itulah yang mengangkat harkat martabat. Yang Bilal budak akhirnya menjadi orang mulia. Atha ibn Abi Rabah, orang yang sekarang ini tidak dikenal sama sekali dari keluarga budak, menjadi ulama besar. Al-Hasanul Basri begitu juga, Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Maka teguhkanlah takwa itu di dalam diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu yang kelima, saya perhatikan orang satu dengan yang lainnya saling jegal, saling gesek, saling gosok, saling gasak, hanya karena masalah hal-hal duniawi. Setelah saya renungkan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, saya sudah bagi jatah rizki mereka secara api dan baik serta akurat. Enggak mungkin ada yang ketukar. Enggak ada. Enggak akan mungkin. Ada yang sekarang ini rezeki ketukar. Kalau itu bukan jatah kita, ada aja melesetnya. Kalau itu memang jatah kita, ada aja jalannya. Makanya law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti burung, pergi perut kosong pulang kenyang. Yang diajari Rasulullah bukan pola cari duitnya burung, tapi pola tawakalnya burung. Nomor 6, kita satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, bahkan ada yang anak musuhi orang tua, menantu ke mertuanya, mertua ke menantunya atau besannya. Setelah saya renungkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, ambil musuh paling nyata. Kadang-kadang ini lewat. Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang ta'awud kenceng, ya. Setelah itu dia melakukan kemungkaran. Makanya betul kata Ibrahim Adham, kenapa kita itu doa tidak atau jarang dikabulkan oleh Allah? Karena hati kita mati dari perkara 10, diantaranya apa? Kita sering mengatakan syaitan musuh, tapi sering sepakat di dalam perbuatan. Coba bayangin, ada orang sholat, padahal sholat itu pertama kali yang dibaca apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Habis sholat nyolong sandal. Tuh, makanya ada satu fenomena Pak, orang itu bawa sandal bagus lebih tenang ke gedung film daripada ke masjid, karena aneh itu. Selanjutnya nomor 7, inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin, banyak orang yang berpicu untuk mencari keduniaannya, dan itu enggak ada masalah. Tetapi kalau sampai sekarang ini melupakan kewajiban, menjauhkan diri dari Allah, dan keyakinan kita menjadi lemah, serba takut, pengecut, maka itu yang tidak patut. Maka Allah katakan,
wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satupun hewan yang melata sekecil apapun pasti dikasih rezeki Allah. Lihat aja Pak bekecot, anaknya berapa? 200 rezekinya Masya Allah. Untuk nyari makanan ke daun pisang itu naik ke pisang berapa lama tuh? Tapi Allah memberikan itu semuanya. Dan yang terakhir, saya perhatikan orang itu bergantung pada profesinya, hartanya dan yang lainnya. Saya cuma bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harusnya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kebergantungan kita kepada Allah secara hati, tapi tangan kaki tetap usaha. Itu maknanya tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Kalau hati juga diserahkan kepada Allah, tangan kaki juga diserahkan kepada Allah, itu namanya tawakul, bukan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha al-ghafurur rahim.